Banyak kalangan yang menyebut saat ini Pak SBY dan Partai Demokrat dalam keadaan suasana batin yang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, dalam cuitan di akun Twitternya, anak buah SBY yang pernah menjadi wakil Menkumham, Denny Indrayana, menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi penting. MK atau Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6:3 dissenting. Siapa sumbernya? Denny bilang orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. Pada cuitan berikutnya, Denny bilang PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, kata Denny, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus berikhtiar berjuang sambil menanti kemukjizatan. Itu cuitan Denny. Tampaknya cuitan Denny ini cukup menarik perhatian Pak SBY hingga akhirnya di-endorse dan di-blow up di akun Twitternya. Ada 10 cuitan Pak SBY yang terkait dengan pernyataan Denny itu. Salah satu diantaranya yang menarik adalah cuitan kelima. Pak SBY bikin cuitan, pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Ya, karuan saja cuitan Pak SBY ini sontak mendapatkan reaksi beragam hingga memicu polemik memanas. Ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum misalnya melalui akun Twitternya menyatakan bahwa pernyataan Pak SBY itu tidak elok untuk disampaikan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Anas pun menyarankan lebih baik Pak SBY tidak bicara soal chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Sebab menurut Anas itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja. Dia pun menyinggung perubahan sistem pemilu tahun 2009. Anas berkata perubahan itu juga terjadi di tengah jalannya proses pemilu. Namun, kata Anas, saat itu pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 April tetap berjalan lancar. Nah, reaksi yang lebih keras disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan tegas ia mengingatkan SBY tak perlu menakut-nakuti rakyat soal dugaan kebocoran hasil putusan MK terkait sistem pemilu. Hasto meyakini Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai sosok negarawan sehingga pemilu akan digelar dengan sehat dan adil. Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat. Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300%. Kami menang dengan cara-cara konstitusional. Kata Hasto di kantor pusat PDIP seperti dikutip cnnindonesia.com 29 Mei 2023. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati,
Banyak kalangan yang menyebut saat ini Pak SBY dan Partai Demokrat dalam keadaan suasana batin yang tidak baik-baik saja. Satu persoalan yang sangat mengganggu dan merisaukan suasana batin Pak SBY adalah konflik internal parpolnya yang tak kunjung tuntas. Bahkan terkesan terus dirongrong oleh kubu Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB versi Deli Serdang, Sumatera Utara, melalui pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Apalagi selama ini Presiden Jokowi terkesan diam dan tak pernah ikut cawe-cawe dalam konflik internal Partai Demokrat. Diamnya sikap Presiden Jokowi bisa jadi dimaknai sebagai restu kepada Muldoko untuk merebut tahta Demokrat dari dinasti Cikeas yang kini diduduki putra sulung Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hingga akhirnya amarah Pak SBY pun meledak ketika Denny Indrayana menyebut peninjauan kembali atau PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA, sehingga kemungkinan besar Demokrat bakal jatuh ke tangan Muldoko. Nah, dalam situasi seperti itu sangat beralasan kalau Pak SBY berupaya untuk membangun opini publik bahwa Demokrat telah terzalimi pihak istana dan menjadi korban kejahatan politik dalam tanda kutip Presiden Jokowi dengan memanfaatkan instrumen hukum khususnya Mahkamah Agung atau MA. Ya, seperti kentut tercium aroma busuknya tetapi tidak jelas siapa yang kentut. Demokrat versi Cikeas tampaknya mencium bau busuk itu dari istana, tetapi tidak memiliki bukti valid, akurat, dan reliabel atas tuduhannya itu. Maka yang terjadi kemudian adalah menggiring opini publik melalui gerakan playing victim bahwa Demokrat Cikeas telah menjadi korban kejahatan politik istana. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.